Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-A'raf ayat ke 68 malah 70 ya. Ya, baik. Qalu itu qala ya 71. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Monggo bersama. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Ulangi lagi monggo. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Qala berkatalah Nabi Hud jawab dari ucapan kaumnya yang mengatakan, apakah kedatanganmu itu untuk membuat aku menyembah Tuhan yang satu dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Selama ini kami menyembah beberapa Tuhan, tiba-tiba dijelaskan yang disembah itu cukup Tuhan yang satu. Kira-kira kaget enggak? Nah, ini yang harus maka dikatakan karena mereka menolak kemudian nantang. Biasanya orang yang tidak setuju kan nantang. Kalau demikian Fatina, datanglah kepada kami. Datangkan kepada kami bima ta'iduna, apa yang kau ancamkan kepada kami, yaitu kalau tidak menyembah Allah yang satu akan mendapat
siksa yang amat sangat pedih. In kunta, jika memang kamu Hud minasodikin tergolong orang-orang yang benar ucapannya. Nak nyatane benar omonganmu, silakan datangkan siksa ancaman yang kamu ancamkan itu. Itulah di mana-mana orang yang tidak percaya itu mesti menantang. Tantangan seperti itu. Bahkan lebih hebat orang yang menantang daripada orang yang mengerti. Maka dijawablah oleh Nabi Hud. Qad waqa'a, sungguh-sungguh telah menimpa, telah terjadi, waqa'a itu terjadi. Alaikum atas kamu mir rabbikum dari Tuhanmu ridsun, siksa. Jadi kamu itu sudah ditimpa oleh siksa. Illa waqa'atul waqi'ah, maka itu kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat nama waqa'ah. Kalau terjadi pada Nabi itu disebut sunnah atau murud kejadian. Kalau terjadi pada nuzul, terjadi turunnya. Kalau kejadian pada kita seperti kasus atau terjadi perang itu namanya waqa'ah. Waqa'ah bahasa Arabnya seperti itu. Sungguh-sungguh telah terjadi, telah menimpa alaikum pada kalian semua mir rabbikum dari Tuhanmu ridsun, suatu siksa. Orang siksa, yang satu menyembah Tuhan yang satu, yang lain menyembah lain. Kadang-kadang menjadi persoalan ke sana saja. Orang yang menyembah selain Tuhan Allah itu merasa tersiksa. Coba bayangkan kita ini yang menimpa pada masyarakat Islam sudah diberi institusi atau sarana cara-cara menyembah Tuhan yang bagus, yaitu sholat. Semua hamba Allah di depan Allah sama, yang dibaca juga sama, baik yang makmum maupun yang imam. Tapi bagi yang orang tidak puas, masih kurang puas menghadap Tuhan seperti itu, mencari sarana yang lain, yaitu yang namanya mencari perantara ke tempat-tempat yang dianggap apa Pak? Keramat. Diadakanlah, itu pinternya setan, diadakanlah namanya ziarah Wali Songo. Coba bayangkan betapa biaya yang dikeluarkan itu berapa, terus masih capeknya. Maka Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minadz, bepergian itu merupakan sepotong daripada siksa. Maka kalau bisa tidak usah pergi jauh-jauh, kecuali ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Itu punya nilai plus. Tapi kalau hanya sekedar pergi, katakan Indonesia piknik atau rekreasi kok orang Islam kok ke Bali, kan lucu tuh. Dan Bali itu tempat apa Pak? Ya seperti itulah, aneh kadang-kadang saya ingatkan teman-teman baik kepala aliyah atau kepala SMA, dengan itu bagi orang Islam kok rekreasi ke Bali, itu kan mundur berapa, pola pikir kan mundur. Nonton apalagi ke Borobudur itu juga kuburan, tapi kuburannya orang Buddha. Kadang-kadang mereka suka sekali datang ke tempat-tempat peninggalannya orang-orang yang padahal di sana, menurut Nabi, melewati kuburannya orang-orang yang seperti itu. Justru kita harus berusaha untuk menjauh dan mohon agar terhindar dari siksa yang seperti itu. Ini fakta yang ada. Umat Islam belum puas, belum marem terhadap tuntunan Allah, cara menghadap Allah, cara minta kepada Allah, yaitu bentuknya sholat, sehingga mencari jalan keluar atau jalan lain atau terobosan. Menghadap dan kemurkaan Allah. Setelah itu sebetulnya sudah dimurkai oleh Allah karena kalian menyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Selanjutnya, atujadilunani, apakah kamu akan mendebat aku, bantah aku,
Apakah kamu akan membantah aku? Fi asma'in, apa ngajak berdiskusi, berdebat. Fi asma'in tentang nama-nama. Nama apa? Nama para tokoh dahulu. Samaitumuha yang telah kamu beri nama mereka itu. Disebut ada apa dalam zaman Nabi Nuh itu ada 5 orang apa nama-namanya. Kalau di Arab ada 3, yaitu Lata, Manata, dan Uzza. Kalau di Indonesia, di Jawa ada berapa? Ada 9. Disebut Wali Songo. Sekarang sudah 10 karena ada Gus Dur. Tambah. Itu fakta. Apa? Nah, inilah fakta. Nanti tambah lagi kalau ada orang yang dikeramatkan, seakan-akan minta ke sana dianggap itu makbul, diterima permintaan. Antum, baik kamu semua, wa abakum, dan bapak-bapakmu. Jadi yang memberi nama-nama itu adalah kamu, dan seperti di Borobudur ada menyampang kunto, di orang yang bisa memegang, dianggap keturutan karpe, diberi nama sendiri, dianggap itu hebat. Inilah yang harus dipahami. Sejak zaman Nabi Nuh, Nabi berikutnya Nabi Hud sampai semua nabi-nabi itu menghadapi orang-orang yang mengkultuskan, mengagungkan nenek moyang yang dianggap soleh, yang pintar. Apalagi kiai ini sudah wasiat, aku besok pendemen neng pondok, di tengah pondok dipendem, sehingga setiap malam Jumat mereka berdoa bareng-bareng. Akhirnya besok setelah itu akan mereka minta-minta kepada kiainya yang telah meninggal. Ini fakta. Bukan apa, tapi fakta ini perlu dipahami bagi kita semua. Jadi masih mengandalkan tradisi. Dongo berdoa saja menunggu hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke mendak pisan, hari ke mendak pindum, hari ke mendak 3, hari ke nyewu itu fakta. Jadi dirubah tetap mereka tidak mau, dianggap itu keyakinan, tidak bisa dirubah. Ini yang harus dipahami kita semua. Dengan ngaji seperti ini, insya Allah kita meluruskan, Allah menurunkan informasi agar manusia itu hanya menyembah, mengabdi, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diucapkan setiap sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama itu turun-temurun terus. Maka kamu maupun bapak-bapakmu. Padahal mana zalallahu bihi min sultan, Allah tidak menurunkan tentang penjelasan adanya permintaan kepada cara seperti itu. Tidak ada penjelasan dari Allah. Semua di hadapan Allah sama, supaya minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, dengan demikian sekarang sikap kita, karena sudah tidak bisa dinasihati, tidak bisa diluruskan, ya sudah, kita hidup itu menunggu, baik menunggu mati maupun menunggu siksa Allah yang datang kepada kita semua. Untuk itu, karena kamu sudah tidak percaya, tidak nuruti saya, fantadiru, silahkan kalian menunggu. Entenanona terus. Ini aku pun minal muntadirin, tergolong orang yang akan menunggu. Aku bersama kamu, kami pun bersama kamu menunggu siksa Allah, juga menunggu ketentuan Allah sampai mati. Kalau meninggal nanti akan mendapat siksa. Tapi pada waktu itu memang siksa akan datang, sehingga Nabi Hud sudah diberitahu oleh Allah, kalau umatmu tidak mau mengikuti kamu, ya apa boleh buat. Jadi turunkanlah siksa. Siksanya yaitu berupa angin 3 hari 3 malam yang sangat dahsyat. Ya, maka dilanjutkan,
fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na tabiral ladzina kazzabu bi ayatina. Kita cari solusi membacanya supaya nafasnya tidak habis. Fa anjay dengan jai kita jai kalau jai bilang fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na tabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Seandainya napasnya dengan kuat bi ayatina itu juga boleh berhenti, boleh tapi tidak harus. Monggo bersama. Wa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na tabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Ulangi. Fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na tabiral ladzina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Fa anjayna, lalu kami selamatkanlah yaitu Nabi Hud diselamatkan. Tidak hanya Nabi Hud saja, walladzina dan orang-orang mahu yang menyertainya, yang percaya, yang mengikutinya, menjadi pengikutnya. Kok diselamatkan? Bi rahmatin, karena rahmat minna dari kami. Dan diselamatkannya mereka karena disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat Islam senantiasa disuruh menyebarkan rahmat Allah. Rahmat apa? Kasih sayang. Kita ngajak orang lain untuk berbuat baik, itu juga wujud nyata dari kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Maka kita punya tugas, kewajiban sebagai penerus tugas Nabi Muhammad, pengemban risalah, yaitu ngajak orang lain untuk diajak bersama-sama menjalankan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Sing penting dijak dene ora gelem, ora kersa, itu bukan bukan porsi kami, bukan wewenang kami. Maka hanya menyampaikan saja, disampaikan, mau atau tidak mau disampaikan. Kalau tidak mau ya sudah, tidak masalah. Sementing sampaikan sehingga kita besok di akhirat tidak dituntut oleh tenaga kita yang tidak menjalankan agama ini. Wa ma kanu tabil faqatana, dan kami putuslah, habis diputus, maksudnya diputus untuk tidak ada sambungannya lagi, habis. Dabiral ladzina, akar-akar atau buntut, akar-akar segera ada buntut ke belakang, turunan orang-orang kadzabu yang mendustakan bi ayatina kepada kami, diputus, dihabiskan, dimatikan semua, disiksa. Tidak hanya dia, jadi termasuk anak putune nak Jawa-Jawa sak cindil, napa Pak? Cindil abange mati kabeh. Sebab apa? Sebab yaitu menentang terhadap ajaan Nabi Hud tadi. Diajak menyembah Tuhan yang satu, mereka masih mencari sesembahan yang lain. Yaitu tadi patung-patung, patungnya itu jadi bentuk dari nenek moyangnya yang soleh-soleh. Di orang dahulu itu orang yang
soleh, yang punya kelebihan, yang pintar itu risikonya setelah mati pengikut-pengikutnya menjadi kurang yakin doanya kalau belum lewat perantara kepada orang-orang yang soleh yang telah mati itu. Dimulai dari foto, kemudian dirubah jadi patung agar mudah mengingatnya. Oh, rupanya wong soleh rupanya kuwi. Jadi akhirnya menjadi, bahkan kalau ada apa-apa membuat sesaji ditempatkan di patungnya itu. Bahkan ada namanya azlab tuh, sampai saya akan pergi itu membuat tulisan di zaman semacam ada tulisan ditempatkan di pangkuan daripada patung itu. Setelah akan pergi diambil. Kalau tulisannya kosong berarti tidak jadi pergi. Kalau ditulis ada pergi berarti jadi. Sampai percayanya kepada undian. Ya seperti sekarang tuh orang arisan. Jadi menjadi kalau mendapatkan nomor itu merasa happy sekali. Padahal sebetulnya lebih bagus ya apa adanya, siapa yang butuh didahulukan tidak apa-apa. Tapi yang mendahulukan kadang-kadang harus bayar. Nah, itulah riba itu di sini letaknya. Arisan itu tujuannya untuk membantu tapi keluar riba. Ya itu Pak Di ya. Jadi arisan Pak Tio. Jadi mungkin 1 jutaan. Nanti yang ingin dapat dulu harus apa itu namanya nyogok lah, menjadi diberikan pada yang tidak apa itu seperti itu sampai sekarang namanya riba. Mereka tidak ada unsur tolong menolong tapi malah yaitu bahasanya malah menjadi apa itu yang biasa menghisap darah itu namanya apa? Lintah, jadi lintah ini darat. Dan kami habiskan, kami potonglah, kami musnahkan, hancurkan anak turunnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Karena apa? Wa ma kanu mukminin, karena mereka tidak percaya, tidak mau percaya kepada ajaran agama. Dengan penjelasan atau informasi nabi ini semuanya yang disampaikan ternyata sama, supaya mereka mengajak nyembah Tuhan yang satu. Dengan demikian simpulannya Allah itu tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Buktikan ada di kitab-kitab mereka tidak ada penjelasan bahwa Allah menurunkan agama turunkan Allah itu hanya satu, menyembah kepada Tuhan yang satu. Maka ditegaskan Allah inna dina indallahil Islam. Itu juga disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 163. Itu pun dijelaskan bahwa Allah itu menurunkan agama itu pada Muhammad dan kepada Nabi Nuh serta anak cucunya dan Nabi Ibrahim, semuanya itu adalah sama. Tidak ada agama selain Islam. Namun keyakinan yang diwariskan oleh mereka masyarakat anak cucunya tetap dihargai, sehingga Allah menurunkan penjelasan kepada Nabi Muhammad lakum dinukum waliyatin. Sekalipun Allah itu sudah menjelaskan agama itu hanya Islam, inna dina Islam, tapi kita tidak boleh mengabaikan, menghina atau mengejek agama yang diyakini mereka. Namun bagi kita umat Islam yakin bahwa Quran menjelaskan inna dina, tidak ada agama selain Islam. Namun di kita seperti itu malah dianggap apa Pak saya ekstrim radikal. Pun dengan padosi dicari di kitab mereka, tidak ada agama yang Kristen, Perjanjian Baru atau Injil atau Bible, yang begitu juga yang Yahudi dalam Tauratnya tidak ada menjelaskan bahwa agama turunkan Allah itu agama Yahudi atau agama Nasrani atau agama yang lain, termasuk itu. Ini yang harus dipahami bagi kita semua supaya tidak ragu di dalam beragama.
Selanjutnya sekarang tentang Nabi Soleh. Tadi Nabi Hud yang diutus untuk membina atau meluruskan keyakinan yang ada. Sekarang sampai pada Nabi Soleh. Nabi Soleh kaumnya disebut kaum Samud. Jadi dari seorang namanya Samud, kemudian sampai Nabi Hud dan sampai kepada Nabi Nuh turunan. Wa ila Samud akhahum Shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum adabun alim. Saya ulangi lagi. Wa ila Samud akhahum Shalihah. Shalihah, jangan dibaca Shalihah. Wa amilus sholihah, jangan dibaca sholihati. Itu menunjukkan yang dibaca dulu itu tulisan Latin. Sholihah, jangan dibaca sholihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah. Nah, ini kurang panjang, namanya mat jaiz mufasil, dibaca 3 alif. Hadhihi naqatullahi lakum ayah, biar tidak terlalu panjang. Fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' fayakhudhakum adabun alim. Monggo. Wa ila Samud akhahum Shalihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu' sekali saja karena jamnya. Wa ila Samuda, dan kami mengutus utusan kepada kaum Samud. Kaum Samud yaitu Samud bin Asir bin Iram. Iram itu Atadi bin Sam bin Nuh. Itu kalau di kitab tafsir yang besar ditulis seperti itu. Sholihan, namanya Sholih, Nabi Sholih. Jadi kami utus kepada kaum Samud, saudaranya sendiri dari kaumnya sendiri, dari sedarah, yaitu namanya Sholih. Dan Nabi Sholih hanya diutus untuk kaum Samud, tidak untuk seluruh dunia. Begitu juga Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Kalau dikirimkan, disebarkan keluar berarti melanggar aturan dari Allah.
biasanya lebih emosi. Qala, berkatalah yang namanya si utus, mesti ajak-ajak disampaikan melaksanakan perintahnya, yaitu dengan mengatakan ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi asal. Boleh dengan tulis ya ada alifnya, terus qaumi diberi ya belakangnya boleh. Tapi karena lil istitab ya-nya dibuang, namanya ya mutakalim, maka mengartikannya wahai kaumku. Ubudu, asalnya ubud, sembahlah, karena jamak diberi wawu belakangnya sembahlah. Wahai kaumku kan banyak, wahai sembahlah Allah, sembahlah Allah Tuhan yang sebenarnya. Malakum min lain, kalian tidak punya, tidak boleh menyembah, tidak boleh bertuhan selain Allah. Lakum kan milik, tidak boleh bertuhan min ilahin, Tuhan ghairuhu selain Allah. Jadi terjemahan bahasa kita yang bagus, kalian tidak boleh bertuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Boleh diartikan seperti itu. Jadi kita tidak boleh punya keyakinan, punya kepercayaan ada Tuhan selain Allah. Kalau ada keyakinan ada Tuhan selain Allah, itu namanya syirik. Berarti Allah itu ada saingannya, ada temannya, ada boleh juga anaknya atau putune atau buyute, sapa wae ada Tuhan selain Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh kita minta-minta kepada selain Allah. Qad ja'atkum, sungguh-sungguh telah datang kepadamu bayyinatun, tanda bukti, fakta, atau sebagai pendukung daripada bahwa saya itu diutus, bukan tangan hampa. Nah, terus lagi nganggo apa Pak? SK. Nah, dulu bukti itu bukan SK, seperti Nabi Musa dengan tongkat. Kemudian Nabi Shu'aib juga dengan tongkat, Nabi Muhammad dengan Quran. Ini tanda bukti bahwa ia betul-betul diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya, amanatnya, ajarannya kepada umat manusia. Bayyinatun, tanda bukti, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Apa tanda bukti ini? Hadhihi, inilah naqatullah, unta betina dari Allah. Dari Allah. Dan anehnya namanya mukjizat atas perintah, karena mereka umatnya belum percaya kalau mengaku aku utusan Allah, diutus. Buktinya apa? Karena jenengan ada polisi datang mau mengambil barang, masa mana surat apa? Surat tugasnya. Jadi Nabi dulu mengalami seperti itu. Jadi mengaku sebagai utusan Allah itu diminta buktinya apa? Kalau kamu jawab, ya saben dina kumpul karaku, mangane ya mangan. Nah, terus kene mangan sego. Oh, yang dimakan juga sampai mengaku utusan Allah. Itulah beratnya sebagai pengakuan yang diutus oleh Allah. Hadi, inilah tanda bukti itu, naqatullah, unta pemberian Allah, bukan unta Gusti Allah, unta pemberian Allah. Lakum, untuk kalian, ayatan sebagai tanda bukti, ayatan sebagai tanda bukti. Inilah buktinya. Nah, bayyinah itu bukti nyata, al-bayyinah, ayatan tanda bukti bahwa ini betul. Kenapa dikatakan? Karena aneh, keluarnya unta itu keluar dari lubang batu. Kalau bukan mukjizat tidak mungkin ada unta keluar dari lubang batu. Batu lubang kecil tiba-tiba bisa keluar ada unta seperti itu. Inilah namanya mukjizat. Untuk itu maka fadharuha, biarkanlah, tinggalkanlah unta betina ini, takul, untuk makan, fi ardillah, di bumi Allah. Biarlah makan, jangan sampai kamu ganggu. Makan sepuasnya, minum air sepuasnya, biarlah sampai diadakan
perjanjian, yaitu sehari minuman air yang ada itu untuk unta, sehari untuk semua manusia. Coba bayangin, unta minum minuman satu kolam, satu embung bisa habis. Kalau tidak manusia tidak mungkin lah. Wetenge sepiro kok bisa menghabiskan air satu embung yang untuk manusia banyak itu diminum oleh unta. Fadaruha, maka tinggalkanlah, biarkanlah, jangan takul makan di bumi ini, di bumi Allah. Wala tamasuha, dan jangan disentuh, diganggu. Masakan menyentuh. Walam nafsu basar. Jadi Maryam itu menolak ketika akan diberi anak karena dia tidak pernah bersentuhan dengan manusia. Kok bisa punya anak? Tapi itu kekuasaan Allah. Bisuin, dengan niat jahat. Itu kan ada dalam surat As-Samsi, ingat ya Pak? Nah, kau tahu wa subyaha fakadzabuhu faqaru, sama dengan itu dijelaskan. Ganti mau. Kalau sampai kamu ganggu, lagi faedahnya Pak jawab. Akibatnya payak kudakum, maka kamu akan dijatuhi. Adapun siksa alimun yang pedih. Kalau sampai kamu ganggu unta ini, maka kamu akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih. Bagaimana penyebabnya? Sepele, Pak. Penyebabnya itu mereka mengganggu hanya gara-gara pas giliran unta minum air itu ada orang mabuk. Orang mabuk itu kan haus sekali, mau minta minum, dan biasanya bangsa mabuk itu orang yang punya uang dan punya posisi. Nah, kelasnya kados kelas kula Pak Edi iki mabuk wis ora pantes lah, orang di duit. Minuman itu ada yang jutaan loh Pak, minuman yang bisa memabukkan tuh. Tidak semua orang bisa minum. Biasanya kuat membayar. Ya, untuk itu sekali lagi pas mabuk minta minum dikatakan bahwa ini jatahnya jatah unta. Wis ora urusan, aku iki lebih penting aku. Akhirnya itu dalam surat apa itu? As-Samsi kan ada itu. Akhirnya disembelih. Karena ini untuk unta, yang disalahkan untanya disembelih. Begitu sembelih, dagingnya dibagi-bagi sehingga semua yang makan daging unta itu menjadi pucat. Cara saya apa? Keracunan, beracun itu. Akhirnya mati. Inilah orang yang melanggar aturan zaman dulu. Kalau yang melanggar terhadap aturan yang telah dibuat itu langsung mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kaumnya Nabi Isa minta mukjizat diturunkan makanan dari surga, maka kamu kok minta macam-macam, apa sudah siap? Kalau sampai kamu melanggar, tidak kamu habiskan, nanti kamu akan kena siksa. Itu juga Nabi Muhammad ngajak umatnya kalau minta macam-macam seperti ada permintaan apa? Bukti kamu Nabi, buktikan bahwa sofa itu jadi emas. Nabi hampir minta itu, langsung dicegah oleh Allah. Kalau kamu minta dituruti, dipenuhilah Allah. Mereka tidak percaya lagi mencari mukjizat yang lain, maka umatmu menjadi habis disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karena kasih permintaan Nabi Muhammad, umatnya itu walaupun dosanya ngebaki bumi tetap ditunggu sampai sadar. Mula nek iso duwe anak jenenge sadar isman, sadar terus. Sadar. Itulah
riwayat-riwayat para nabi diinformasikan itu agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini pun bukti bahwa yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu hanya satu, agar semua manusia percaya dan menyembah pada Tuhan yang satu. Sehingga diucapkan la ilaha illallah. Hanya kunci la ilaha illallah masuk surga. Coba kurang apa nih? Hanya ucapan la ilaha illallah masuk surga. Maka nak la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan terakhir bisa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Semoga ayat-ayat yang kita baca ini akan memberikan dampak positif bagi kita semua, menyadarkan kita sehingga kita lebih semangat lagi dalam membaca dan memahami Al-Quran. Selanjutnya keyakinan atau keimanan yang ada pada kita menjadi lebih kuat dan bertambah kuat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.